Perjuangan PKB, para pengurus NU, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Sungguh saya berterima kasih, meskipun waktunya sangat mepet, akhirnya saya bisa menyertai Mas Anies, membawa Mas Anies sowan kepada para kiai-kiai se-Kabupaten Jember ini. Sebetulnya agak leluasa kalau naik heli, saya nggak tahu ini. Kenapa helinya nggak bisa ikut? Kalau melarat, jangan diketokno gitu loh. Keterlaluan ini. Kalau ada heli kita di sini bisa 3 jam. Ini karena nggak ada heli maka kita harus batasin betul waktu. Inilah nggak ngerti antara pentingnya waktu sama uang, masih milih uang rupanya ini. Maklum biasa miskin ini. Saya beserta Mas Anies sowan Kiai Muhyiddin. Yang pertama tentu saja mohon izin sekaligus pamit untuk berjuang merebut kepemimpinan nasional di masa yang akan datang. Sekaligus mohon doa restu dan dukungan kepada Kiai Muhyiddin dan para ulama, para kiai dari Kabupaten Jember yang saya muliakan. Sowan saya ini penting karena Mas Anies, saya dulu diberangkatkan dari Jember yang sangat monumental 2 kali. Pertama, setelah pengesahan undang-undang pesantren, saya diberangkatkan oleh 50.000 kiai dan santri menjadi Panglima Santri Nasional. Kalau Panglima TNI bintangnya 4, Panglima Santri bintangnya 9. Diberangkatkan dari Jember. Di lapangan mana itu Pak Ayub? Di alun-alun Jember. Yang kedua, saya diberangkatkan untuk nyapres oleh Kiai Muhyiddin sebagai Rois Surya beserta Gus Aap. PCNU di rumahnya Gus Aap. Di rumahnya Gus Aap kumpul banyak kiai waktu itu. Dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan, memang saya nggak jadi nyapres, tapi saya jadi nyawapres. Banyak yang nanya kenapa Gus Imin kok mau nyawapres. Karena saya yakin capresnya bisa diajak duit tunggal satu sama yang lainnya. Seperti yang para kiai saksikan di pemberitaan-pemberitaan, seluruh perjodohan ini prosesnya begitu cepat. Jalan Allah memberi kelancaran tanpa lika-liku yang berkepanjangan. Ibarat perjodohan memang pacarannya sama sono tapi jodohnya sama sini. Nah, kira-kira gitu. Inilah yang disebut jodoh di tangan Allah. Pacarannya setahun, untungnya belum diapa-apain. Jodohnya sama Mas Anies. Jadi ceritanya kalau mau tahu, sejujurnya saya dan PKB ini ibaratnya adalah aliran air deras yang bersumber dari mata air perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah saya dan PKB ini mata air yang menjadi pewaris ajaran sekaligus pewaris sejarah perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon doa dan pangestunya seluruh para kiai. Aliran ini tidak boleh berhenti. 10 tahun aliran ini mengalir deras di dalam koalisi pemerintahan Pak SBY. Pak Alwi Shihab jadi menteri, saya jadi menteri. Pak Saifullah Yusuf, Helmi Faisal, siapa lagi waktu itu? Lukman Edi, itu 10 tahun bersama Pak SBY. Air itu mengalir dalam seluruh aliran-aliran pemerintahan dan kenegaraan. Sejak tahun 2014 air itu bersama PDI Perjuangan mengalir mengawal koalisi pemerintahan yang menjadikan Pak Jokowi presiden 2 kali, 2019 hingga insya Allah 2024.
2024 air ini juga mencari jalannya. Pacaran ke sana kemari itu sebetulnya cuma cari jalan. Mana jalan kebenaran yang paling tepat dan paling diridhoi oleh takdir zamannya. Bahkan saya 2021 dipanggil oleh Al-Mukarram Kiai Khalil As'ad Situbondo. Saya dipanggil karena saya selalu rutin sowan beliau dan berdiskusi soal perjuangan politik Ahlussunnah wal Jamaah. Saya dipanggil oleh Kiai Khalil As'ad, Khalil. Beliau bilang, Gus Imin, saya lihat langitnya, sampean itu jodohnya bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan Mas Anies Baswedan. Tahun 2021. Karena ini berita langit, maka berita langit belum tentu bisa dilaksanakan karena harus melihat fakta bumi. Saya renungkan, tidak saya terima, juga tidak saya tolak. Tapi setelah perenungan panjang itu, saya juga tanda tanya, karena Mas Anies waktu itu masih gubernur. Bahkan kalau bisa dibilang perintahnya Kiai Khalil itu, kalau bahasa sekarang itu gak bahaya tah, kira-kira begitu. Nah, saya endapkan, PKB endapkan. Akhirnya air perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah itu mengalir hingga pada satu titik berkoalisi dengan yang kemarin sebelum bersama perubahan. Nah, pada titik tertentu air yang deras ini tidak boleh berhenti terlalu lama. Ibarat kalau air terlalu lama berhenti disebut ngecembeng. Kalau ngecembeng terlalu lama biasanya bisa jadi peceren. Bisa jadi comberan, tidak boleh berhenti. Ketika jalannya pacaran yang lama itu mentok, tidak jelas arahnya, kita kemudian rapat koordinasi nasional. Dalam rapat koordinasi nasional itu diputuskan kita tidak boleh berhenti, tetapi harus terus mencari jalan keluar agar aliran perjuangan Aswaja ini tidak berhenti dan terus mengalir dengan derasnya. Alhamdulillah tiba-tiba dapat kabar Mas Anies juga mandek. Pacaran sama yang sono juga gagal. Walhasil jomblo ketemu jomblo. Pertemuanlah saya dengan Bang Surya Paloh dalam waktu yang singkat. Ketika saya ditanya maunya apa PKB Pak Muhaimin, ya saya maunya capres. Nggak bisa. Nasdem juga maunya capres. Duluan Nasdem mendeklir Anies dibanding PKB mendeklir Gus Imin. Duluan saya sejak hari santri yang lalu saya bilang. Terjadilah perdebatan panjang, akhirnya nggak ada yang ngalah dan akhirnya dicari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah saya dan Mas Anies duit tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam satu proses politik mulai dari nikah cepat ini tanggal 2 langsung dilakukan nikah siri. Tanggal 2 September insya Allah kita akan bawa ke KPU tanggal 19 Oktober yang akan datang. Mohon doanya, mohon restunya. Semoga nikah siri ini membawa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dan kader-kader ini menjadi anak-anak yang qurratu a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya robbal. Nah, ternyata nyambung. Saya haji kemarin ketemu salah seorang kiai dari Jawa Tengah. Beliau bilang, nggak ada jalan kamu sama pacar lamamu. Ini jalannya yang terbaik. Saya sudah istikharah, dia bilang begitu. Saya akhirnya pada tanggal 29 ketemu Bang Surya Paloh, 29 malam saya telepon sekretaris Dewan Suro PKB Jawa Tengah yang ahli istikharah, saya tanya, coba dicek Qurannya gimana kalau koalisi sama Mas Anies. Ya kebetulan saya lagi di Mekah, kasih waktu saya 4 jam, saya cek istikharah kok 4 jam, ini setengah jam saya bilang. Ternyata benar 5 jam baru nelpon saya beliau. Beliau jawab,
Hasil istikharah saya bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu kalau bahasa Jembernya, tinggalkanlah pacar lama, ikuti pacar yang baru. Kira-kira begitu. Itu gitu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, berdasarkan diskusi singkat cepat, akhirnya DPP PKB memutuskan 2024 mohon restunya para kiai, mohon doanya para kiai, mohon dukungannya para kiai. Insya Allah PKB akan mengusung Dwi Tunggal Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Amin. Lah kok dilalah singkatannya Anies Baswedan Muhaimin ini amin. Jadi kalau ada yang kampanye amin, Bawaslu pun tidak boleh melarang. Amin ya robbal. Jadi orang bilang kampanye di masjid itu tidak boleh, tapi insya Allah kecuali sholat duhur dan asar selalu bergema waladhdallin. Amin. Yang keras dong aminnya. Begitulah kira-kira. Kenapa ini terjadi? Panjang historisnya juga ada. Saya sama Mas Anies kenal lama, sama-sama menjadi aktivis di Yogyakarta. Saya di Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM, Mas Anies di Fakultas Ekonomi UGM. Sama-sama di era Orde Baru, 3 gerakan yang kita pilih, gerakan pemikiran, gerakan kritis, gerakan demo, dan gerakan perubahan. Gerakan perubahan dari rezim otoritarianisme kepada rezim demokrasi. Alhamdulillah berhasil. Dan yang kedua, ini mungkin sahabat-sahabat di Jember, kiai-kiai juga belum pada tahu, Mas Anies ini aktivitas gokil, gue tetap stabil. Indomil steril, faedahnya real. Beliau adalah salah satu tokoh perintis dan pejuang kemerdekaan. Lokasinya di Surabaya. Bersamaan juga dengan kakek buyut saya, Mbak Bisri Sansuri, yang waktu itu Mbak Bisri adalah komando markas besar ulama di Surabaya. Jadi insya Allah kami akan meneruskan amanah juang kakek-kakek kami untuk menjaga NKRI bagi terwujudnya perbaikan, penyempurnaan, dan kemajuan serta perbaikan bangsa kita. Amin. Untuk para kader PKB, kenapa PKB setuju koalisi perubahan? Begitu sebetulnya kita mengusulkannya waktu itu koalisinya koalisi PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Tapi hasil diskusi panjang lebar tetap disepakati namanya koalisi perubahan. Kenapa koalisi perubahan? Saya sangat setuju karena saya tahu nasib kader NU di Jember ini nggak berubah-berubah nasibnya. Betul apa betul? Ya mono ya mene nasibnya yang ngono. Insya Allah bersama amin kita merubah nasib menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Perubahan juga bermakna bahwa kita terus harus menyempurnakan berbagai kekurangan, ketidaksempurnaan, kealfaan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inilah spirit perubahan, hijrah, bergeser dari kejumutan, kemunduran, ketertindasan menjadi merdeka, kuat, mandiri, dan kokoh. Dari pengangguran menjadi kerja. Dari rendah menjadi naik. Dari tergantung impor menjadi mandiri di bidang pangan. Amin ya robbal. Inilah spirit perubahan yang nanti kita minta beliau Mas Anies menjelaskan. Spirit perubahan kayak apa yang akan kita raih 2024 yang akan datang. Intinya saya bersama Mas Anies adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari seluruh perjalanan sejarah panjenengan sedoyo, sesepuh kita semua, warisan sejarah, dan tentu saja kelanjutan dari amanah warisan ajaran politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari situ insya Allah kami berdua yang didukung oleh berbagai kalangan. Saya sendiri kaget waktu deklarasi tanggal 2 di Hotel Mojopahit Surabaya. Kita mengira kita yang penting pengumuman, yang penting ada peresmian sederhana. Tapi luar biasa, sambutan dari seluruh tanah air, dari Aceh hingga Papua. Luar biasa, keinginan perubahan, keinginan perbaikan nasib, keinginan membawa kemajuan lebih cepat lagi, begitu derasnya. Kemarin di Makassar berkumpul di luar dugaan, memecah rekor 1 juta orang lebih kumpul di Makassar meneriakan keinginan perubahan dan perbaikan nasibnya. Amin ya robbal alamin. Mas Anies, Jember ini juga luar biasa PKB, nggak pernah kecil, besar terus. Ini Ayub agak kurus ini, dulunya gemuk, agak kurus ini karena mungkin karena sudah mulai tanda-tanda mau kampanye gitu, kira-kira begitu. Jadi Jember ini basis kita. Saya ingin sampaikan kepada para kiai, para kader, insya Allah duet Anies Muhaimin ini akan memperbesar PKB di seluruh tanah air kita. Amin. Insya Allah target kita 100 kursi akan terpenuhi. Amin. Insya Allah akan menjadi kekuatan yang baik dan menentukan lebih cepat kemajuan bangsa. Amin. Saya juga sebelum memutuskan koalisi bersama Perubahan dan Mas Anies, sowan ke Kiai Mun MDZ. Kiai Mun MDZ ini pimpinan tertinggi PKP NU. Kenal kan? Kiai Mun M, saya tanya, ini begini, kita berubah keadaan, pacar lama harus sudah kita akhiri, kita menemukan pacar baru. Kaget dia. Beliau bilang, wah ini menurut saya justru terbaik, kata Kiai Mun M. Kenapa terbaik? Inilah yang disebut koalisi kafaah. Apa itu? Koalisi perkawinan satu kufu, seimbang, sejajar, equal. Apa namanya kalau istilah Pak Hasan itu equal ini? Setara. Kufu, kafaah, setara. Supaya apa? Supaya kita bisa bersinergi, bahu-membahu, enak dirasakan bareng, jangan sampai enak dinikmati sendiri, yang lain menunggu. Inilah koalisi kafaah. Kita ingin seimbang, sejajar, equal, yang insya Allah akan mempercepat proses tantangan kita atasi bersama-sama. Jangan juga pengalaman-pengalaman gak enak. Ada nih keluarga yang dibangun tidak sekufu, merasa lebih besar dengan koalisi yang lainnya, sering ninggal, itu namanya nggak sekufu. Insya Allah, kok jadi curhat ini. Insya Allah koalisi kafaah tidak ada yang ditinggal, semua sejajar, semua bersama-sama. Setuju ya? Kalau setuju, saya ingin 2024 Jember PKB menang mutlak. Bupati kembali di tangan PKB, amin. Dan saya ingin pasangan Amin menang mutlak di Kabupaten Jember 2024, amin. Yang saya ingin mohon dukungan disampaikan kepada seluruh yang tidak hadir, bahwa insya Allah Amin ini akan sungguh-sungguh, akan terus bekerja menata bangsa ini lebih baik, dan insya Allah aliran politik perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jauh lebih produktif, terwujudnya sumber daya alam yang dinikmati seluruh bangsa kita, APBN yang berkeadilan dan berkeadaban, kebijakan policy yang memihak kepada kaum mustadafin. Amin ya robbal
alamin. Itulah kira-kira